Istilah bimbingan karir bermula dari istilah vocational guidance. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Frank Pearson pada tahun 1908 ketika ia berhasil membentuk suatu lembaga yang bertujuan untuk membantu anak-anak muda dalam memperoleh pekerjaan. Pada awalnya, penggunaan istilah vocational guidance lebih merujuk pada usaha membantu individu dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya berupaya mempersiapkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki suatu pekerjaan. Konsep bimbingan yang bermula di Amerika Serikat ini dilatari oleh berbagai kondisi objektif pada waktu itu. Di antaranya keadaan ekonomi, keadaan sosial seperti urbanisasi, kondisi ideologis seperti adanya kegelisahan untuk membentuk kembali dan menyebarkan pemikiran tentang kemampuan seseorang dalam rangka meningkatkan kemampuan diri dan statusnya, dan perkembangan ilmu saintifik khususnya dalam bidang ilmu psikofisik dan psikologi eksperimental. Atas desakan kondisi tersebut, maka muncullah gerakan vocational guidance yang kemudian tersebar ke seluruh negara, termasuk ke Indonesia. Pada tahun 1951, para ahli mengadakan perubahan pendekatan dari model okupasional ke model karir. Kedua model ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar, terutama dalam landasan individu untuk memilih jabatan. Pada model okupasional lebih menekankan pada kesesuaian antara bakat dengan tuntutan dan persyaratan pekerjaan. Sedangkan pada model karir tidak hanya sekedar memberikan penekanan tentang pilihan pekerjaan, namun mencoba pula menghubungkannya dengan konsep perkembangan dan tujuan-tujuan yang lebih jauh, sehingga nilai-nilai pribadi, konsep diri, rencana-rencana pribadi, dan semacamnya mulai turut dipertimbangkan. Bimbingan karir tidak hanya sekedar memberikan respon kepada masalah-masalah yang muncul, akan tetapi juga membantu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Penggunaan istilah karir di dalamnya terkandung makna pekerjaan dan jabatan, sekaligus rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan hidup seseorang. Istilah bimbingan karir mengandung konsep yang lebih luas. Bimbingan jabatan menekankan pada keputusan yang menentukan pekerjaan tertentu, sedangkan bimbingan karir menitik beratkan pada perencanaan kehidupan seseorang dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dengan lingkungannya, agar ia memperoleh pandangan yang lebih luas tentang pengaruh dari segala peranan positif yang layak dilaksanakannya dalam masyarakat. Bimbingan karir pada persekolahan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, program ini masuk dan diadopsi oleh lembaga pendidikan pada tahun 1950, yang kemudian diwadahi dalam layanan bimbingan dan penyuluhan, yang kini disebut bimbingan dan konseling. Ini diawali dari kebutuhan penjurusan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah atas. Selanjutnya, pada tahun 1984, bersamaan dengan diberlakukannya kurikulum 1984, bimbingan karir cukup terasa mendominasi dalam layanan bimbingan dan penyuluhan. Dan pada tahun 1994, bersamaan dengan perubahan nama bimbingan penyuluhan menjadi bimbingan dan konseling, bimbingan karir ditempatkan sebagai salah satu bidang bimbingan. Sampai dengan sekarang ini, bimbingan karir tetap masih merupakan salah satu bidang bimbingan yang diintegrasikan dalam konteks kecakapan hidup atau life skill. Selanjutnya, bagaimana peran bimbingan karir di perguruan tinggi? Nah, program bimbingan karir di lingkungan perguruan tinggi memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada fase awal, pengajaran atau pelatihan yang berkaitan dengan karir atau pekerjaan telah menjadi subjek pembicaraan pada perkuliahan umum, yang kemudian juga diikuti oleh bahasan mengenai kesehatan, moral, sikap, dan berbagai topik tentang kehidupan lainnya. Pelatihan bimbingan yang berkaitan dengan karir telah ditemukan dan digunakan di kalangan perguruan tinggi sejak awal tahun 1900-an. Lebih dari 80 artikel membahas tentang pelatihan bimbingan karir ini, tersebar di berbagai universitas di Amerika, yang berisi mengenai
pelatihan bimbingan karir di universitas pada tahun 1930-an. Pelatihan bimbingan karir tersebut ditawarkan di berbagai jurusan dan level pendidikan tinggi. Pada tahun 1995, Brooks melakukan studi kasus terhadap 2 pelatihan bimbingan karir di jurusan bisnis North Carolina State University. Brooks menemukan bahwa peserta didik yang mengikuti program bimbingan karir ini cenderung untuk memulai rencana karir mereka lebih awal, mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik, memahami kenyataan dari dunia kerja, dan menuliskan resume bahkan sebelum mereka menyelesaikan kuliahnya. Adanya program bimbingan karir ini berdampak positif bagi peserta didik yang mengikutinya. Pelatihan bimbingan karir di lingkungan universitas pada dasarnya adalah pola umum perbuatan pembimbing atau dosen terhadap klien atau peserta didik dalam wujud hubungan bantuan. Pembimbing menjalankan hubungan bantuan dengan peserta didik dalam artian bahwa ia bersedia menciptakan sistem lingkungan yang kondusif untuk membantu perkembangan peserta didik. Yang pertama, pemahaman dan penilaian peserta didik terhadap dirinya, terutama yang menyangkut potensi dasar seperti bakat, minat, sikap, kecakapan, dan cita-cita. Yang kedua, pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai yang ada pada dirinya dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, pengetahuan peserta didik dalam memahami lingkungan pekerjaan yang berhubungan dengan potensi dirinya, serta jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang mungkin diperlukan untuk bidang karir tertentu. Yang keempat, mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan dalam faktor diri sendiri dan faktor luar, seperti keluarga dan lingkungan. Yang kelima, merencanakan masa depan karir mahasiswa. Dalam pola bimbingan karir di atas akan membantu dalam pembuatan dan pelaksanaan rencana karir, sekaligus penilaian terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Ketika semua tujuan bimbingan karir tercapai secara baik, maka mahasiswa akan mencapai kesuksesan perjalanan hidup yang bermakna horizontal dan vertikal. Horizontal berarti hubungan dengan sesama manusia lainnya, dan vertikal berarti hubungan manusia dengan Tuhan. Pola bimbingan karir tersebut juga menunjukkan bahwa setiap tujuan bimbingan karir bersifat situasional, atau dalam penggunaannya bergantung pada sasaran perilaku peserta didik yang akan dikembangkan. Selanjutnya, strategi bimbingan karir pada dekade terakhir. Untuk mencapai tujuan bimbingan karir, setiap pembimbing memiliki dan dapat menempuh strategi yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian, dan kondisi objektif klien atau peserta didik yang dihadapinya. Setiap individu memiliki masalah yang berbeda, sehingga harus ditangani secara berbeda pula. Kebutuhan bimbingan karir pada setiap individu akan berbeda, tergantung dari permasalahan yang dimiliki. Berikut strategi dalam bimbingan karir dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, strategi instruksional. Strategi instruksional merupakan bentuk penyelenggaraan bimbingan karir yang dipadukan dengan diintegrasikan dalam pengajaran atau instruksional. Strategi ini sangat sesuai dijalankan oleh tenaga pengajar sehingga sering diterapkan di sekolah atau universitas. Strategi instruksional ini cenderung bersifat informatif daripada pemrosesan informasi. Pada dasarnya, strategi ini bukanlah penyelenggaraan bimbingan karir, melainkan pengajaran atau instruksional yang menerapkan prinsip-prinsip bimbingan karir. Strategi instruksional lebih berfokus pada pemberian informasi karir. Umumnya, teknik pembelajaran ini berupa pengajaran unit, karya wisata, karir day, wawancara, pelatihan kerja, dan paket bimbingan karir. Selanjutnya terdapat strategi substansial atau interpersonal. Strategi substansial merupakan bentuk penyelenggaraan bimbingan karir yang bersifat interpersonal antara pembimbing dan klien. Untuk mempergunakan strategi ini diperlukan penguasaan teori dan praktik konseling. Sehingga pembimbing harus menguasai disiplin ilmu penunjang yang terkait dengan bimbingan karir. Menurut John Street 1987, terdapat 6 pendekatan dalam konseling karir. Yang pertama, Trait and Factor Career Counseling, Client Center Career Counseling, Psychodynamic Career Counseling, Development Career Counseling, Behavioral Career Counseling, dan Comprehensive Career Counseling.
sehingga nantinya kalian dapat memperoleh pemahaman diri dan lingkungan, serta dapat merencanakan karir di masa depan.